yang masih melanjutkan membahas tentang kemagnetan. Dalam hal ini nanti saya akan menyampaikan medan magnet dan kemagnetan bumi. Apa itu medan magnet dan kemagnetan bumi? Silahkan nanti kalian simak melalui tayangan-tayangan sebagai berikut. Pada bab kemagnetan kali ini, kompetensi dasar yang diharapkan masih sama, yaitu menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnet, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan. Kompetensi dasar yang kedua, membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnet dan atau induksi elektromagnet. Adapun tujuan pembelajaran pada konsep ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep medan magnet, menjelaskan garis gaya magnet, dan yang ketiga, memahami teori kemagnetan bumi. Untuk yang pertama, nanti saya menyampaikan medan magnet. Perhatikan gambar berikut. Ada magnet kompas dan ada magnet batang. Mula-mula magnet kompas itu diam. Kemudian ketika didekati dengan magnet batang, ternyata kompas tersebut itu akan bergerak atau mengalami penyimpangan. Kenapa bisa demikian? Karena kompas itu mendapatkan pengaruh medan magnet, yaitu area di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh kekuatan magnet. Untuk menyelidiki bagaimanakah adanya medan magnet, itu bisa diletakkan kompas berada di sekitar magnet batang. Ternyata magnet-magnet kompas tersebut akan mengalami perubahan arah. Kalian bisa lihat di situ melalui gambar bahwa ujung kompas itu akan mengalami perubahan arah karena mendapatkan pengaruh medan magnet yang berbeda. Untuk membuktikan adanya medan magnet, kalian juga bisa melakukan percobaan, yaitu dengan cara menaburkan serbuk besi di atas kertas karton yang di bawahnya itu diletakkan sebuah magnet batang. Ternyata setelah ditaburkan, serbuk besi itu akan membentuk pola-pola tertentu. Pola-pola itu membuktikan bahwa adanya medan magnet di sekitar magnet batang. Itu tadi adalah cara membuktikan adanya medan magnet. Medan magnet dapat ditunjukkan dengan serbuk besi yang ditaburkan di sekitar magnet, dan ini bisa digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Garis-garis gaya magnet itu dibentuk oleh serbuk besi yang dinamakan sebagai garis-garis gaya magnet. Adapun ketentuan garis-garis gaya magnet itu, garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara masuk menuju ke kutub selatan. Yang kedua, antara garis-garis gaya magnet itu tidak saling berpotongan alias sejajar, jadi tidak akan pernah saling bertemu. Yang ketiga, daerah yang garis-garis gaya magnetnya rapat menunjukkan medan magnet yang kuat, sedangkan daerah yang garis-garis gaya magnetnya renggang menunjukkan medan magnetnya lemah. Semakin renggang berarti medan magnetnya lemah, semakin rapat berarti medan magnetnya juga semakin kuat. Ini adalah bentuk dari garis-garis gaya magnet, bahwa medan magnet itu selalu bergerak dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Pergerakan garis-garis gaya magnet yaitu bergerak dari kutub utara ke kutub selatan. Bagaimanakah pola garis-garis gaya magnet yang ditunjukkan oleh dua kutub yang berdekatan? Apabila kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet, itu akan terbentuk pola-pola garis-garis gaya magnet seperti pada gambar. Itu di situ bisa kalian lihat bahwa
Garis-garis gayanya itu tidak saling berpotongan karena kedua kutub yang sama bila didekatkan akan saling tolak menolak, sehingga garis-garis gaya magnetnya itu kelihatan tidak berpotongan. Garis gaya magnet digambarkan keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Kemudian bagaimanakah bentuk pola garis-garis gaya magnet jika kutub selatan magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet? Kalian bisa lihat pada gambar, pada kedua kutub yang sama di situ yaitu selatan dengan selatan, garis-garis gaya magnetnya juga tidak akan saling berpotongan. Di situ bisa terlihat dia saling menjauhi, karena jika kedua kutub yang sama didekatkan akan saling tolak menolak. Kemudian bagaimanakah jika kedua kutub yang berlawanan saling didekatkan? Bila kedua kutub yang berlawanan saling didekatkan, akan terbentuk pola garis-garis gaya magnet yang saling terhubung. Itu membuktikan bahwa kedua kutub magnet yang berlawanan jika saling didekatkan akan saling tarik menarik, bahwa garis gaya magnetnya keluar dari kutub utara masuk menuju ke kutub selatan. Itu tadi tentang medan magnet. Sekarang akan melanjutkan kemagnetan bumi. Bumi kita itu sebenarnya adalah magnet yang paling besar. Dibuktikan dengan apa? Yaitu dibuktikan dengan jarum kompas yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ini bumi kita memiliki arah utara dan selatan. Kompas itu nanti atau setiap saat selalu menunjukkan selalu arah utara dan selatan. Di sini adalah letak kutub utara bumi. Dan di sini adalah kutub selatan bumi. Bumi itu adalah magnet yang terbesar. Setiap magnet selalu memiliki kutub. Bumi juga demikian. Karena bumi merupakan magnet, maka dia juga memiliki kutub utara dan selatan. Yang mana kutub selatan magnet bumi terletak pada kutub utara bumi. Sekali lagi, kutub selatan magnet bumi terletak pada kutub utara bumi. Sedangkan kutub utara magnet bumi terletak pada kutub selatan bumi. Sekali lagi, kutub utara magnet bumi terletak pada kutub selatan bumi. Ini adalah magnet jarum kompas yang selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Dia selalu menanjakkan arah utara dan selatan karena kutub utara kompas tertarik oleh kutub selatan magnet bumi. Karena kutub yang berlawanan akan saling tarik menarik. Kutub selatan kompas selalu menunjukkan arah selatan karena dia tertarik oleh kutub utara magnet bumi. Jadi kutub selatan kompas akan tertarik oleh kutub utara magnet bumi karena kutub yang berlawanan akan saling tarik menarik. Yang perlu kalian ketahui bahwa kutub-kutub magnet itu tidak berhimpit pada kutub bumi. Sekali lagi, kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan kutub bumi. Ini akan menyebabkan terjadinya penyimpangan pada kompas. Penyimpangan pada kompas ini akan membentuk yang namanya sudut deklinasi. Jadi karena kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan kutub bumi akan menyebabkan terjadinya penyimpangan antara kompas dengan kutub bumi. Nah, penyimpangan ini dinamakan sebagai sudut deklinasi. Jadi yang dimaksud dengan sudut deklinasi itu adalah sudut penyimpangan magnet jarum kompas dari arah utara selatan bumi yang sebenarnya. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya adalah
terjadinya sudut deklinasi karena letak kutub-kutub magnet bumi tidak berhimpit dengan letak kutub bumi. Sudut deklinasi itu ada dua, ada sudut deklinasi positif, ada sudut deklinasi negatif. Sudut deklinasi positif jika kutub utara magnet menyimpang ke timur. Sedangkan sudut deklinasi negatif itu terjadi jika kutub utara magnet menyimpang ke arah barat. Kalian biasa lihat ada deklinasi positif, ada deklinasi negatif. Positif itu jika kutub utara magnet kompas menyimpang ke timur, sedangkan sudut deklinasi negatif terjadi jika kutub utara magnet kompas menyimpang ke arah barat. Bumi kita itu juga memiliki yang namanya garis khatulistiwa atau garis ekuator. Adanya garis khatulistiwa dan garis ekuator ini akan menyebabkan terbentuknya sudut inklinasi, yaitu sudut yang dibentuk oleh magnet jarum kompas dengan garis horizontal. Penyebab terjadinya sudut inklinasi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Sudut inklinasi itu juga ada dua, ada sudut inklinasi positif, ada inklinasi negatif. Jadi sudut inklinasi terjadi karena medan magnet bumi tidak sejajar dengan permukaan bumi. Penyebabnya apa? Yaitu tadi adalah karena medan magnetnya tidak sejajar dengan garis ekuator. Ada inklinasi positif, ada inklinasi negatif. Sudut inklinasi positif jika kutub utara kompas menyimpang ke bawah, sedangkan sudut inklinasi negatif jika kutub utara kompas menyimpang ke atas. Sudut inklinasi 90 derajat terjadi di daerah kutub-kutub bumi, sedangkan inklinasi 0 derajat itu terjadi pada daerah khatulistiwa atau ekuator magnet bumi. Demikian tadi paparan dari saya mengenai medan magnet dan kemagnetatan bumi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi membantu kalian dalam memahami konsep medan magnet dan kemagnetan bumi. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.